Baiklah, perkenalkan saya Narkisha Kairani, perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Huria Fajriati Husnia, Iftitah Aulia Rahmi, dan Rifka Anarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan yang mengatur mekanisme, dan yang kedua berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu berdasarkan yang mengatur mekanisme, terbagi menjadi tiga. A. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Contohnya yang menerapkan sistem ekonomi tradisional ini suku Bugis dan suku Baduy Dalam. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar yang pertama itu teknik produksinya dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit yang menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat oleh tradisi. Yang keenam, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini yang pertama, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu itu sangat erat. Yang kedua, masyarakat merasa aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Yang ketiga, tidak adanya individualistis. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ini, yang pertama, teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana, sehingga produktivitasnya sangat rendah. Yang kedua, mutu barang hasil produksi itu masih sangat rendah. B. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi itu diatur oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Sistem ekonomi ini menetapkan adanya kebebasan dari setiap individu dalam melakukan kegiatan perekonomian. Artinya, setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar ini Amerika Serikat, Swedia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Baiklah, saya Narkisha Kairani akan melanjutkan tentang ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, hak masing-masing individu mendapat pengakuan. Yang kedua, adanya kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar menerapkan sistem persaingan bebas. Yang keempat, dalam motif mencari laba, terpusat pada kepentingan sendiri. Yang kelima, proses sistem ekonomi pasar, peranan modal sangatlah penting. Yang keenam, peranan pemerintah dalam sistem ekonomi pasar dibatasi. Kelebihan sistem ekonomi pasar, yang pertama, masing-masing orang bebas menentukan perekonomian sendiri. Yang kedua, masing-masing orang bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, adanya kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan. Yang keempat, produksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, sistem ekonomi pasar dapat mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain. Yang kedua, sistem ekonomi pasar juga dapat menimbulkan monopoli perdagangan. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar juga dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Yang keempat, sistem ekonomi pasar juga rentan terhadap adanya krisis ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi terpimpin atau komando. Sistem ekonomi terpimpin atau komando adalah sebuah sistem yang melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya. Pada sistem ini, negara mempunyai kekuasaan yang sangat dominan terhadap kegiatan ekonomi. Dengan begitu, pihak negara atau pemerintah akan selalu mengambil alih terhadap kebijakan dan kegiatan ekonomi yang ada. Contoh negara yang melakukan sistem ekonomi terpimpin adalah Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, Rusia, Kuba, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet. Ciri-ciri sistem ekonomi terpimpin atau komando yang pertama yaitu semua sarana dan fasilitas produksi dikuasai oleh negara sepenuhnya. Yang kedua, negara sebagai pengatur dan penetap semua kegiatan perekonomian.
yang termasuk dalam produksi, distribusi, konsumsi, maupun penetapan harga dan lain-lain. Yang ketiga, hak individu atau swasta tidak diakui sama sekali sehingga tidak ada kebebasan dalam beraktivitas. Yang keempat, menekankan kebersamaan dalam menjalankan perekonomian. Yang kelima, imbalan didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasarkan jasanya. Yang keenam, campur tangan pemerintah sangatlah tinggi. Selanjutnya, kelebihan sistem ekonomi terpimpin atau komando. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kelima, jarang terjadinya krisis ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi terpimpin atau komando, yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh saudari Nurkesya. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem ekonomi berdasarkan kepemilikan aset yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran, yaitu campuran antara kapitalis dan sosialis. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. A. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan menjual barang dan sebagainya. Dalam sistem perekonomian kapitalis, semua orang berhak bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Di sini, pihak swasta bebas bergerak dalam segala kegiatan ekonomi untuk mengujar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Contoh yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis adalah Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis yakni sebagai berikut. A. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. B. Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. C. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. D. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. E. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam membentuk harga-harga. F. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, atau dengan kata lain, the invincible hand, yang artinya yang mengatur perekonomian menjadi efisien. G. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. H. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus, yang artinya selalu mengejar kepentingan atau keuntungan untuk diri sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme warisan zaman Yunani kuno, yaitu hedonisme. Selanjutnya, ada kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam dan distribusi barang. B. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik untuk dirinya. C. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan. Lalu ada kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi ini. A. Munculnya persaingan yang tidak sehat di antara para pelaku kegiatan ekonomi. B. Juga mendorong penggunaan sumber-sumber daya secara berlebihan atau dinamakan eksploitasi. Dalam aplikasinya, sistem ekonomi kapitalis ini sebenarnya juga berjalan di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dalam penghapusan berbagai subsidi pemerintah komoditas strategis, yaitu BBM, listrik, dan sebagainya. Kemudian adanya privatisasi BUMN yang membuat sektor kepemilikan umum, yaitu migas, tambang, kehutanan dikuasai oleh swasta. B. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi ini diperkenalkan oleh Karl Marx. Menurut sistem ekonomi ini, seluruh kegiatan ekonomi baik dari produksi, konsumsi, hingga distribusi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah atau negara, sehingga perseorangan atau perusahaan swasta tidak memperoleh kesempatan dalam berusaha. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia dan Kuba. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah A. Hak milik bersama. B. Tidak ada kebebasan untuk berusaha dan bersaing. C. Sistem harga tidak bebas. D. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya
kenyataan sosial, sedangkan individu-individu adalah fiksi belaka. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu. F. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. G. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. H. Pola produksi aset dikuasai masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. I. Pola produksi adalah aset dikuasai individu. J. Melahirkan kesadaran individualisme. Saya, Iftitah Aulia Rahmi, BP 2010-84-2004, akan melanjutkan. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis yang pertama, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Yang kedua, pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi. Yang keempat, mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Selain kelebihan, pasti ada kekurangannya. Yang pertama yaitu teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Yang kedua, tidak ada kebebasan memilih. Yang ketiga, tidak ada insentif untuk bekerja keras. Yang keempat, tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. C. Sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ini, perencanaan dalam bidang ekonomi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian pemerintah dan sebagian lagi swasta. Pada negara yang menganut sistem ekonomi campuran atau mixed economy, mekanisme pengaturan aset ada yang dikuasai oleh individual dan ada yang dikuasai oleh masyarakat atau negara. Contoh negara yang menganutnya yaitu seperti di benua Asia dan Afrika, Mesir, Malaysia, Indonesia, dan India. Ciri-ciri sistem ini yang pertama, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Yang kedua, interaksi ekonomi terjadi di pasar. Yang ketiga, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan. Yang keempat, adanya campur tangan pemerintah. Kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan pasar. Yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Hal ini juga berarti pelanggan mampu mendapatkan nilai atau pelayanan terbaik untuk setiap uang yang mereka keluarkan. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Yang keempat, alokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Kekurangan dari sistem ini yang pertama, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Yang kedua, walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindarkan. Yang ketiga, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Yang keempat, pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Yang kelima, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Bapak Dr. Hendri Kuswara, SIPM SOS, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sekaligus berargumentasi tentang sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Rifka Anarta, nomor BP 2010-84-3008 sebagai moderator. Baiklah, sebelum kita mulai berargumentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Secara sederhana, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong.
Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan. Begitu pula dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila sendiri itu memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara termasuk bidang pertambangan, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Baiklah, kami akan melanjutkan debat kami yang berjudul Mengganti Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia. Baiklah, yang pertama, kepada tim afirmasi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Perkenalkan, saya Iftita Aulia Rahmi, BP 2010-842004 sebagai tim afirmasi. Baik moderator, atas kesempatannya. Dalam sistem ekonomi Pancasila masih terdapat kekurangan, yaitu adanya sistem free fight liberalis yang menumbuhkan eksploitasi manusia dengan bangsa lain. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang akan merugikan masyarakat. Sistem etatisme, negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Selanjutnya, tim oposisi dipersilakan juga untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, di sini kami dari tim kontra. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa alasan mengapa kami tidak menyetujui sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi campuran dirubah atau diganti menjadi sistem ekonomi lain. Hal ini karena menurut kami sistem ekonomi Pancasila tepat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertiannya, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33. Hal ini berarti sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan nilai, budaya, prinsip dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian alasan lain mengapa kami tidak setuju jika sistem ini diganti adalah karena belum tentu sistem ekonomi lain yang berdampak baik bagi negara-negara tersebut akan cocok atau berhasil jika diterapkan di Indonesia, melainkan bisa saja itu merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh, saya ambil sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini bertentangan dengan nilai-nilai UUD yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu, kami tidak menyetujui mengenai pemakaian sistem ekonomi liberal. Hal ini karena pada masa demokrasi liberal, Indonesia telah menggunakan sistem ekonomi liberal, yaitu sekitar tahun 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang pertama kali Indonesia gunakan. Jika ini memang merupakan sistem ekonomi yang tepat, mengapa setelah tahun 1957 sistem ekonomi Indonesia diganti menjadi sistem ekonomi etatisme? Ini menandakan bahwa sistem ini tidak cocok dengan kondisi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Alasan lain ialah karena jika sistem ini dipergunakan, maka akan terjadi peningkatan kesenjangan ekonomi dalam bermasyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan masyarakat golongan bawah akan semakin ke bawah. Kebijakan ekonomi sistem kapitalis ini hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang mempunyai kuasa atau uang saja. Artinya manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh masyarakat kelas atas, namun tidak untuk masyarakat kelas menengah. Selanjutnya, tim afirmasi dipersilakan kembali untuk menyampaikan argumennya. Baik moderator, kita bisa mencontoh negara Jerman dalam penerapan sistem ekonomi liberal karena Jerman mendapat predikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, dengan tingkat korupsi yang kecil, kapitalisasi pasar yang besar, memiliki tingkat inovasi yang tinggi, dan memiliki tenaga kerja dengan kemampuan yang tinggi. Kelebihan dari penerapan sistem ekonomi liberal yaitu tidak ada penindasan terhadap kreativitas masyarakat, sehingga inisiatif dan inovasi berjalan sangat pesat. Sedikit pasar gelap yang terbuka karena kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi membuat masyarakat tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Aturan pemerintah tidak mengekang kebebasan warga negara dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kemakmuran masyarakat karena kompetensi yang terjadi sangat agresif, sehingga masyarakat mendapat keuntungan atas kompetensi ekonomi tersebut. Sekian moderator. Tim oposisi juga dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau argumennya kembali. Baiklah, saya Nurkisha Kairani, BP 20108420020 sebagai tim kontra. Menurut kami, apakah Indonesia sudah mampu menyediakan tenaga kerja dengan kemampuan tinggi
bisa kita lihat bahwa kita masih banyak kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Di beberapa bidang pekerjaan, terutama industri, dapat kita lihat bahwa orang yang berkompetensi dalam bidang ini kebanyakan dari luar negeri. Memang ada yang dari Indonesia yang memiliki kualitas yang baik dalam pekerjaan. Akan tetapi, masih banyak individu-individu yang kurang memiliki kualifikasi dalam bidang pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran kita masih cukup tinggi. Saya lihat dari data BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa pada periode Agustus tahun lalu, tingkat pengangguran bangsa kita mengalami peningkatan sebanyak 2,6 juta. Sehingga saat ini jumlah totalnya mencapai 9,2 juta. Jumlah ini tergolong masih sangat besar. Ditambah, sumber pendapatan negara kita berbeda dengan negara maju. Negara kita adalah negara agraris, yakninya negara yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani. Sumber pendapatan negara maju ialah berasal dari industri-industri, sedangkan kita hanya sebagai negara penyedia bahan mentah yang mengekspornya ke luar negeri. Jika ingin bangsa kita bisa bersaing dengan negara luar, kita tidak harus mengubah sistem negara kita, melainkan meningkatkan kualitas para generasi muda agar dapat menjadi bagian dari pencipta atau penggerak ekonomi dalam bidang industri itu sendiri. Lanjut kepada tim afirmasi, dipersilakan untuk memberikan sanggahan atau tanggapannya. Baiklah moderator, meskipun begitu, jika ingin memajukan negara, tentulah kita harus memulai memikirkan bagaimana peran negara ke depannya. Mungkin juga sistem ini tidak cocok pada masa sebelumnya, akan tetapi bukan berarti ini tidak cocok di zaman sekarang. Buktinya, saat ini banyak orang memulai mengembangkan usaha pribadi dalam rangka meningkatkan pendapatan. Dengan menggunakan sistem ekonomi dari negara maju, saya harap ini juga akan membantu negara kita dalam bidang perekonomian. Bukan hanya sistem ekonomi kapitalis saja, saya rasa kita bisa menggunakan sistem sosialis. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam hal ini Indonesia menjalankan sistem desentralisasi, sehingga ada otonomi daerah dalam tiap-tiap daerah. Hal ini berarti Indonesia cukup tepat apabila melaksanakan sistem ekonomi sosialis, di mana dalam penerapannya pemerintah tiap-tiap daerah akan mengatur jenis kebutuhan, produk apa yang akan diproduksi, serta yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan tiap-tiap daerah. Karena tentu pemerintah daerah jauh lebih mengetahui daerahnya masing-masing daripada pemerintah pusat. Dalam sistem ini juga masyarakat ada beberapa kelebihan dari sistem ekonomi ini, seperti pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian, pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan, masyarakat pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi, mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Sekian dari saya, terima kasih moderator. Dan terakhir, tim oposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Menurut kami, sistem ekonomi sosialis juga kurang tepat sebagai sistem ekonomi Indonesia. Karena dalam sistem ini, pemerintah mengatur keseluruhan perekonomian, sehingga memperbesar terjadinya korupsi di Indonesia. Sebagai contohnya, baru-baru ini ada kasus Menteri Sosial yang melakukan suap dana bantuan sosial. Sistem ini pun juga memiliki kekurangan seperti teori pertentangan kelas tidak berlaku umum, tidak ada kebebasan memilih, tidak ada insentif untuk kerja keras, serta tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Jadi, menurut kami, sistem ekonomi campuranlah, yakni dengan sistem ekonomi Pancasila yang tepat digunakan di Indonesia. Daripada menggunakan salah satu sistem, lebih baik kita menggabungkannya dan membentuk sistem tersebut menjadi sistem yang sesuai dengan nilai budaya kita. Sistem ekonomi campuran ini memiliki ciri-ciri kedua sektor ekonomi hidup berdampingan, interaksi ekonomi terjadi di pasar, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, dan adanya campur tangan pemerintah. Alasannya perlu campur tangan pemerintah yaitu mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi, serta mencegah organisasi buruh gabungan menekan pengusaha dalam menentukan harga barang sistem ekonomi di Indonesia. Sering digolongkan dalam sistem ekonomi campuran.
Karena kenyataannya hak milik individu diakui, tetapi sepanjang penggunaannya tidak menggunakan hak-hak masyarakat atau negara. Oleh karena itu, dalam mekanisme pengaturan ekonomi ada bentuk campur tangan pemerintah. Baiklah, saya ingin menambahkan pendapat dari teman setim saya Nur Keisha, yaitu adapun hal-hal lain yang mendukung peran dan campur tangan pemerintah Indonesia itu didasarkan oleh A. Amanat Konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33, 34, dan 27 ayat 2, yaitu menyelenggarakan keadilan sosial rakyat Indonesia melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, kemudian juga penyediaan tenaga lapangan kerja. Dalam pandangan lain, sistem ekonomi Pancasila juga dikenal dengan sebagai sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi Pancasila ini tidak liberal atau kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian, sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, kemudian adanya kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi, kemudian nasionalisme selalu menjiwai kebijakan ekonomi, kemudian koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional, dan yang terakhir keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. Daripada merubah sistem ekonomi kita, lebih baik kita memperbaiki sistem ekonomi ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baiklah, sebelum mengakhiri debat kami pada hari ini, saya moderator akan menyampaikan kesimpulannya. Menurut kami, sistem ekonomi campuranlah, yaitu dengan sistem ekonomi Pancasila yang tepat digunakan di Indonesia. Daripada menggunakan salah satu sistem, lebih baik kita menggabungkannya dan membentuk sistem tersebut menjadi sistem yang sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Yang kedua, interaksi ekonomi terjadi di pasar. Yang ketiga, persaingan dalam sistem campuran itu diperbolehkan. Yang keempat, adanya campur tangan dari pemerintah. Alasan perlunya campur tangan pemerintah itu yang pertama mencegah perusahaan-perusahaan besar ikut turut mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi. Yang kedua, mencegah organisasi buruh atau gabungan menekan pengusaha dalam menentukan harga barang. Sistem ekonomi di Indonesia sering digolongkan dalam sistem ekonomi campuran, karena kenyataannya hak milik individu diakui tetapi sepanjang penggunaannya tidak mengganggu hak-hak masyarakat atau negara. Oleh karena itu, dalam mekanisme pengaturan ekonomi ada bentuk campur tangan dari pemerintah. Adapun hal yang mendukung peran dan campur tangan pemerintah Indonesia itu didasarkan atas yang pertama amanat konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, 34, dan 27 ayat 2. Yang kedua, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting. Yang ketiga, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan yang keempat, penyediaan lapangan kerja. Yang kedua, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting. Yang ketiga, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan yang keempat, penyediaan lapangan kerja. Dalam pandangan lain, sistem ekonomi kita juga dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan, dan ada juga yang sering menanamkan dengan sistem ekonomi Pancasila atau SEP. SEP tidak liberal atau kapitalis, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian, sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Dalam SEP, cirinya antara lain, yang pertama, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Yang ketiga, nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Dan yang terakhir, ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. Daripada kita merubah sistem, lebih baik kita memperbaiki sistem yang ada untuk menjadi lebih baik. Demikianlah video debat singkat kami dengan judul Mengganti Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia. Apabila ada yang salah, kami mohon dimaafkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.